Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kajian tentang puasa. Kalau yang kemarin kita bahas tentang dalil-dalil puasa, keutamaan puasa, kemudian sedikit hal tentang Ramadan, sejarah tentang Ramadan, sejarah puasa Rasulullah SAW. Insyaallah sekarang tentang ahkam shaum. Apa ahkam shaum? Hukum-hukum puasa. Jadi puasa itu enggak semuanya wajib. Enggak semua puasa hukumnya wajib. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa makruh ada enggak? Hah? Ada. Puasa haram? Ada. Puasa mubah? Ada puasa yang mubah, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa puasanya. Hah? Makanya kita perlu belajar. Jadi puasa itu ada 4 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Nggak ada puasa yang mubah. Kalau puasa itu kalau nggak dapat pahala ya dosa gitu loh. Bukan kayak makan, ada makan yang mubah, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Yang pertama, hukum puasa yang pertama yaitu puasa wajib. Kapan puasa itu wajib? Yang pertama, shaum Ramadan. Puasa Ramadan, jelas ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya kutiba, apa artinya kutiba? Diwajibkan. Arti aslinya kutiba apa? Kata bayakubu menulis. Kalau kutiba yuktab dituliskan. Maksudnya dituliskan, di sini artinya diwajibkan. Dari ayat ini jelas puasa Ramadan hukumnya wajib. Makanya tadi disampaikan banyak anak muda yang masih kekar, masih segar, kuat untuk berpuasa, tapi siang hari bulan Ramadan nggak puasa. Hati-hati, hati-hati. Orang yang bukan santri aja itu nggak boleh nggak puasa siang hari Ramadan, apalagi santri. Aib banget, aib banget kalau ada santri nggak puasa Ramadan. Aib besar. Bukan cuma santri, bahkan kita ini santri yang menghafal Quran, santri yang sedang menghafalkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Masa iya kita nggak puasa di siang hari Ramadan? Alhamdulillah. Jadi puasa wajib yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua, shaumul qadha, puasa qadha. Apa artinya puasa qadha? Puasa mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Kok bisa Ramadan ditinggalkan? Bisa jadi ada perempuan yang nggak puasa Ramadan karena sedang hamil. Kalau perempuan hamil kadang kondisi fisiknya itu nggak memungkinkan untuk puasa. Kenapa? Karena dia di dalam perutnya ada janin, ada bayi yang juga harus dapat asupan makanan. Kalau dia nggak makan, kasihan bayinya. Maka di dalam Islam dibolehkan perempuan yang sedang hamil tidak berpuasa. Perempuan yang sedang menyusui boleh tidak puasa. Orang yang sedang sakit boleh nggak puasa. Orang yang sedang musafir bepergian jauh yang lebih dari 82 kilo kira-kira, itu boleh juga untuk tidak berpuasa di hari itu. Tapi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan di siang hari karena ada udzur, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu kalau sudah tidak ada udzurnya lagi, artinya selesai masa menyusui, udah nggak hamil lagi, atau yang musafir udah nyampe tujuan, atau yang sakit udah sembuh, itu diwajibkan qadha, puasa qadha, puasa mengganti puasa Ramadan yang sudah ditinggalkan. Nah, puasa qadha ini juga hukumnya wajib, paham ya? Makanya ini perlu juga jadi catatan untuk kita semua nih. Kita ingat-ingat dari sejak dulu kita balik, dari sejak kita pertama kali mimpi basah, dari sejak pertama kali kita umur 15 tahun misalnya, kira-kira pernah nggak, naudzubillah, mungkin kita meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, atau mungkin kita pernah bepergian jauh di bulan Ramadan dan kita nggak puasa tapi belum sempat kita ganti. Ini harus diingat, jangan sampai kita meninggal membawa beban puasa. Jangan, mending kita ganti, mending kita capek di akhirat daripada nanti kita capek, mending kita capek di dunia daripada kita capek di akhirat. Kalau udah mati, udah meninggal, mau qadha gimana? Nggak bisa. Udah meninggal,
mau mengganti puasa, mau mengganti sholat, gak bisa. Makanya ganti dulu kewajiban kita di dunia, selesaikan dulu urusan kita di dunia, biar di akhirat kita mudah. Jadi puasa qadha hukumnya wajib. Yang ketiga, shaumul kafarah, puasa kafarah. Apa itu puasa kafarah? Puasa kafarah itu artinya puasa hukuman. Puasa kafarah itu puasa hukuman. Contohnya nih, ada kafaratul zihar. Mungkin yang sudah belajar bab nikah kelas 5 kalau nggak salah, itu udah kita ajarkan tentang zihar. Zihar itu apa? Zihar itu ketika ada seorang suami bilang kepada istrinya, B, atau yang, atau Mi, atau Bunda, atau Beb, atau Mamski, panggilan apapun, misalnya kamu, dia misalnya suaminya bilang, mau dibilang kamu, kalau orang Arab dulu bilangnya gini, punggung kamu sama dengan punggung ibu saya. Maksudnya gimana? Maksudnya ibu itu gak boleh dinikahi, gak boleh dan haram, dosa besar berhubungan badan dengan ibu. Ketika suami menyamakan istrinya dengan ibunya, artinya tidak boleh dan haram dihubungi badannya, berhubungan badan, maka itu namanya zihar. Kalau misalnya suami bilang begitu, atau bahasa kita sederhananya, kamu saya samakan dengan ibu saya. Sebagaimana saya nggak boleh berhubungan badan dengan ibu saya juga nggak boleh berhubungan badan dengan kamu. Itu namanya zihar. Orang suami yang zihar seperti itu wajib kafarah, berpuasa kafarah. Ada ketentuannya berapa hari. Nah, puasa kafarah ini hukumnya wajib. Sama dengan kafarah berhubungan badan suami istri, atau naudzubillah, lebih parah lagi, bukan suami istri di siang hari Ramadan. Orang suami istri ini di siang hari Ramadan, siang-siang habis duhur tidur bareng, terjadilah hubungan badan di siang hari Ramadan, maka suaminya wajib puasa kafarah selama 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan, ulang dari awal. Itu namanya puasa kafarah, dan puasa kafarah ini hukumnya juga wajib. Jadi yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha, yang ketiga puasa kafarah, yang keempat puasa dalam ibadah haji dan umrah. Makanya ada ayat yang mengatakan fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Nah, puasa yang ada dalam ibadah haji itu ada kalanya mungkin ada suatu hal yang mewajibkan dia puasa. Nanti ada dalam bab haji itu sangat detail, tapi yang jelas ada ibadah puasa wajib di dalam ibadah haji dan umrah. Kemudian as-shaumu fil istisqa idza amaral hakim, termasuk nih salat istisqa. Salat istisqa itu apa? Salat meminta hujan. Salat meminta hujan. Kalau misalnya terjadi kemarau panjang, dan ini terjadi kalau nggak salah sekitar tahun 2018an di Indonesia. Ya, 2015 apa 2019. Termasuk kemarin ini, kalian yang udah di sini, di Indonesia sempat kekeringan besar, panjang, kemarau panjang. Jadi di berbagai daerah di Indonesia ini kita melaksanakan sholat istisqa di mana-mana, di Riau, di segala macam, di mana-mana banyak rata-rata sholat istisqa. Dan banyak yang unik, subhanallah ya, banyak yang unik. Ada di suatu daerah di Indonesia itu lagi sholat istisqa, lagi khusyuk-khusyuknya sholat, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Allah langsung ijabah saat itu. Ada yang turun hujan dengan sangat lebat ketika lagi khutbah imamnya. Ada yang turun hujan kebesokannya. Tapi yang jelas dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam fikih itu, sebelum sholat istisqa dilaksanakan, hukumnya sunnah kita berpuasa 3 hari sebelum pelaksanaan sholat. Kalau sholat dilaksanakan di hari Jumat misalnya, maka kita disunahkan puasa Kamis, Rabu, Selasa. Selasa, Rabu, Kamis kita puasa sunnah. Tapi kalau pemimpin, imamnya atau pemimpinnya di suatu tempat itu, pemimpin itu mewajibkan puasa, misalnya pemimpin bilang hari Jumat kita akan puasa istisqa, maka semua penduduk di daerah saya ini harus berpuasa, maka hukum puasa istisqa itu jadi wajib. Paham? Kalau nggak diwajibkan oleh hakim hukumnya sunnah, kalau diwajibkan oleh hakim atau penguasa hukumnya wajib. Jadi itu puasa-puasa wajib ya. Yang terakhir puasa wajib itu puasa nadar. Nah, ini mungkin pernah kita alami ya, sebagian dari santri mungkin pernah ngalamin. Misalnya dia bernadar, kalau semester ini saya dapat peringkat 1,
saya bernadar akan berpuasa sunnah selama seminggu berturut-turut misalnya. Ada yang berpuasa yang bernadar begitu, saya kalau dapat juara lomo jari, insya Allah saya bernadar saya akan berpuasa 3 hari. Atau saya kalau dapat lomba lomo jari, maka saya bernadar akan tasyakuran 10% dari hadiah misalnya. Nah, nadar itu hukumnya wajib. Kalau dia bernadar puasa dan syaratnya terpenuhi, artinya kalau saya sembuh misalnya, saya akan bernadar berpuasa 3 hari puasa sunnah, terus dia sembuh, maka hukum puasa nadar itu jadi wajib. Paham ya? Paham. Dan nadar ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit. Kalau bisa nggak usah nadar, ya puasa sunnah aja. Jangan harus nunggu nadar. Nggak usah nadar, sedekah aja udah. Nggak usah nunggu harus sehat dulu atau harus menang ini, harus juara ini dan seterusnya. Dan nadar ini banyak yang bertanya nih, Ustaz, kalau misalnya nadar dalam hati gimana Ustaz? Dalam hati saya terlintas tuh, kalau saya berikan pertama atau saya kalau selesai 30 juz, dalam hati saya terlintas misalnya pengen ini pengen itu. Apakah wajib Ustaz? Nggak wajib. Nadar itu wajib hanya jika diucapkan. Kalau nggak diucapkan pakai lidah kita itu nggak wajib. Kalau cuma terlintas dalam hati atau cuma sekedar lintasan dalam hati itu nggak wajib. Wajib ketika diucapkan. Itulah 6 puasa yang wajib. Nah, sekarang puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada 3 macam. Puasa sunnah ada berapa macam? 3. Yang pertama, ma yatakarraru bi takarruris sinin. Puasa sunnah yang berulang setiap tahun. Jadi setahun sekali doang. Apa saja? Kasawmi yaumi Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal berapa sih? Puasa Arafah tanggal berapa? Masa hari Arafah nggak tahu? Kalau dalam setahun ada Lailatul Qadar, malam terbaik dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar, maka dalam setahun juga ada hari terbaik, yaitu hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah atau sehari sebelum Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, puasa Arafah atau hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan berpuasa, yang mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan puasa Arafah ini kata Rasul, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Coba bayangkan. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Makanya sangat rugi kalau hari Arafah nggak puasa. Di sini kita alhamdulillah kita rutinkan. Ketika hari Arafah kita puasa wajib pesantren gitu ya. Kalau dalam hukum fikihnya itu sunnah. Tapi sayang banget kalau Allah kasih kesempatan menghapus dosa 2 tahun, kita nggak ambil kesempatan itu. Makanya usahakan puasa Arafah itu dikerjakan. Ini puasa Arafah setahun sekali. Setiap tahun cuma ada sekali. Kemudian yang kedua wa tasum'a. Tasum'a apa tasum'a? Ada tasum'a, ada Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Tasum'a tanggal 9 Muharram. Itu juga setiap tahun 1 kali. Wal hadi asyar min Muharram. Tanggal 11 Muharram juga sama. Jadi tanggal 9, 10, 11 Muharram itu disunahkan puasa. Kalau hari Asyura Rasulullah pernah mengerjakan puasa sunnah Asyura, tapi kalau Tasum'a Rasulullah belum pernah mengerjakan. Tapi beliau bilang begini, di akhir hayat beliau bilang, beliau ngelihat orang-orang Yahudi di hari Asyura puasa. Orang Yahudi puasa di hari Asyura itu. Di Madinah dulu orang Yahudi Madinah puasa di hari Asyura. Rasulullah datang ke orang Yahudi itu, ke mereka datang. Kalian orang Yahudi kenapa kok puasa di hari Asyura? Kata orang Yahudi, kami berpuasa di hari ini karena bentuk syukur kami. Karena di hari Asyura lah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Di hari Asyura lah Fir'aun ditenggelamkan dan pasukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami berpuasa untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kami Bani Israel. Kata Rasulullah, nahnu aula bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih layak dan lebih berhak untuk mensyukuri kenikmatan itu kepada Nabi Musa daripada kalian.
Kalian mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka kami umat Islam lebih layak. Makanya hari itu Rasulullah puasa dan beliau perintahkan para sahabat untuk puasa, dan beliau bilang begini, kalau saya hidup tahun depan, saya juga akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Tanggal 10 Muharram saya puasa, tanggal 9 juga saya akan puasa, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanggal 9-nya kita disunahkan puasa juga. Tanggal 11-nya juga kita sunahkan agar kita tidak sama persis dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi cuma puasa tanggal 10-nya, kalau kita sehari setelahnya dan sehari sebelumnya juga kita puasa. Itu puasa sunnah yang juga berulang setiap tahun sekali. Kemudian wasittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadis, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh 29 atau 30 hari, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa setahun penuh? Coba dihitung. Ramadan misalnya ada 30 hari, ditambah 6 hari, total berapa hari? 36 hari. Dalam Islam satu kebaikan dibalas minimal berapa? 10 kali. 36 kali 10 berapa? 360. Itulah hitungannya oleh yang menurut para ulama dibilang itu sebagai puasa seperti setahun, karena satu kebaikan dibalas minimal 10 kali. Dan puasa Syawal ini tidak harus berurut-urut ya. Artinya boleh Senin Kamis nggak masalah. Tapi memang lebih baiknya habis Ramadan selesai, besoknya Idul Fitri. Nah, kebesokannya tanggal 2 Syawal langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Madura, di Jawa Timur, termasuk di beberapa daerah itu ada istilah lebaran ketupat. Kalau di tempat saya dalam istilah lebaran ketupat itu tanggal 8 Syawal. Nah, lebaran ketupat itu nenek moyang kita dulu semacam lebaran setelah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Lebaran lagi istilahnya. Nah, kalau di sini nggak ada. Jadi intinya puasa 6 hari di bulan Syawal itu sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan itu berulang-ulang juga setiap hari, setiap tahun. Wal ashhuril hurum, puasa di bulan-bulan haram. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan berapa bulan? 12 syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan yang dihormati, dihargai, dimuliakan oleh Allah. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Kemarin nih kita sudah lewat nih Rajab nih. Jadi 4 bulan ini bulan hurum. Di 4 bulan yang mulia ini, di 4 Ashhurul Hurum, kita disunahkan puasa. Puasa apa? Puasa apa ya? Puasa sunnah Ashhurul Hurum. Makanya ya puasa Rajab ya sunnah. Puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram secara umumnya. Wal ashril awal min Dzulhijjah, kemudian puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa ghairi dzalik, dan puasa-puasa lainnya yang setiap tahun berulang sekali. Jadi itu ya, jenis puasa sunnah yang pertama adalah yang berulang-ulang setahun atau setiap tahun. Kemudian selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang, puasa yang berulang-ulang setiap bulan, ada yang berulang-ulang setiap minggu, ada puasa-puasa lain sunnah juga, dan seterusnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, dan semoga kita sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kiai, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga bulan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan kita bisa melatih diri kita untuk menahan nafsu, tidak cuma menahan lapar dan haus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.